jadi misalnya orang selama ini tahu nih ada radikalisme keagamaan, ada kebencian di sana sini. Lalu orang ribut hanya aspek-aspek permukaannya ini aja yang dilihat. Orang juga mungkin agak lebih dalam, para ilmuwan mulai menjelaskan kenapa sih terorisme itu terjadi. Tetapi banyak di antara kita tidak mampu menyelam ke kedalaman batin imajinasi, ya, batin jiwa, nilai dimensi perdalam yang melahirkan ekspresi-ekspresi itu. Ya, jadi disinilah saya kira kemudian menjadi penting. Kalau jiwa kita itu kotor, maka semesta ini akan terlihat kotor. Gitu. Kalau jiwa kita bersih, semesta akan terlihat keindahannya. Nah, disitulah apa yang kita sebut sebagai kekuatan spiritualitas itu. Makanya jalan kebahagiaan itu juga tidak bisa dicapai tanpa jalan spiritualitas. Ya, kata Al-Ghazali, hati kita itu ibaratnya cermin. Ya. Nah, di dalam cermin yang kotor, segala sesuatu tampak kelam. Tetapi ketika cermin itu bisa dibersihkan, barulah kita bisa melihat keindahan semesta ini, terpancar dan tercermin dari cermin kita itu. Nah, supaya hati kita itu bersih, bisa memantulkan segala warna, hati kita ini harus dibersihkan. Dibersihkannya dengan cara apa? Dibersihkannya dengan jalan spiritualitas. Nah, spiritualitas ini dari bahasa Latin, itu dari bahasa namanya spiritus. Dulu ketika kita belum ada lampu listrik, itu ada patromak. Patromak itu dinyalakan pakai apa? Spiritus. Nah, spiritualitas itu berasal dari kata spiritus itu. Jadi spiritualitas itu sesuatu yang flaming, yang nyala gitu. Atau spiritualitas itu kalau kita pengap, misalnya ini penuh polusi, kita menghirup oksigen segar, kita jadi segar, itu spiritualitas. Nah, jadi jalan spiritualitas itu sebenarnya jalan cahaya. Jalan yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat. Jadi pembersihan ke dalam. Dan sekali lagi di dalam Islam, pembersihan nyala spiritualitas itu dipancarkan ke tiga arah. Namanya relasinya relasi triadik. Yaitu dipancarkan kepada hablum dunia atas, hablum minallah, dunia tengah sama manusia, dan dunia bawah yang disebut dengan alam semesta. Dan kita menghikmati, menyedot seluruh energi semesta, sehingga lama-lama kepengapan, kegelapan itu menimbulkan satu imajinasi pencerahan. Nah, makanya wajar ya, seperti Toynbee atau siapa lagi ini, ahli peradaban dari Jerman itu, The Decline of the West, dia bilang tidak ada perubahan, tidak ada transformasi sosial, juga tidak ada transformasi teknologi tanpa pantikan daya-daya spiritual. Dia bilang kemunduran barat di dalam 1 abad terakhir itu karena percikan spiritualitas dalam jiwanya sudah mati. Repetitif. Ada sih penemuan-penemuan, tapi sifatnya kecil-kecil dan belum tentu membawa dimensi kebahagiaan dalam hidup. Jadi kalau kita ingin melakukan satu perubahan besar di dalam hidup, itu harus dimulai dari perubahan hati, pembersihan dimensi interior terdalam dengan riadoh spiritualitas. Nah, jadi disitulah saya kira dakwah kita juga harus mulai menyentuh bukan hanya aspek zohir tentang hal-hal yang sifatnya syariah, ya, tapi juga harus menembus aspek-aspek batin di dalam diri manusia, bagaimana penyucian jiwa, penyucian diri, karena dengan itulah manusia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat. Kita bisa menembus the blind spot. Kita tiba-tiba bisa menemukan satu ide, satu imajinasi, satu cahaya baru, satu gagasan baru, visi baru yang orang lain tidak bisa melihat. Ya, nah, di masa krisis ketika mata lahir ini memicing, mata batin kita harus menyala. Ya. Nah, disitulah kemudian pembebasan manusia bisa terjadi. Nah, oleh karena itu memang ini dakwah-dakwah kita juga ujungnya ya harus menembus dimensi-dimensi yang lebih spiritual itu. Ya. Dan sekali lagi cara kita mengembangkan daya spiritualitas kita ini bisa dengan riyadhah yang bagaimana kita punya keheningan, ketenangan relasi dengan Sang Pencipta,
tapi juga bisa kita membangun kasih, membangun jaringan-jaringan tadi, persaudaraan dengan antar ustadz, antar sesama manusia, jaringan-jaringan pergaulan itu harus kita terus kembangkan, tali kasih kita jahit, tapi juga ketiga kita mendekatkan diri dengan alam ini, ya. Lihat semesta ini, lihat lingkungan kita, dan kita kemudian memelihara ikan kita. Kita hadir untuk merawat lingkungan, dan semua ini ternyata kalau di dalam hadis Nabi dikatakan kan semua semesta ini juga ikut berdoa sebenarnya, ikut mendoakan kita. Nah, oke ya, jadi itulah yang jalan dakwah kita itu adalah selain kita ini harus tadi punya wawasan-wawasan keteknisan, tapi kita juga harus memastikan bahwa keteknisan ini harus berfungsi. Bukan hanya menguasai penguasaan teknis, tapi harus berfungsi. Kalau dia berfungsi, harus terhubung dengan dimensi-dimensi sosial, dimensi akhlak, dimensi rohani manusia, supaya teknologi itu membebaskan, memerdekakan, dan memanusiakan manusia. Bukan dengan teknologi justru membawa aspek dehumanisasi. Oke. Nah sekarang khotbah terakhir mungkin ini. Bagaimana metode dakwah supaya kita tadi dakwah kita ini bisa membawa umat kita menuju jalan kebahagiaan. Sebenarnya pendekatannya itu kalau kita meminjam di dalam nilai-nilai, kristasi nilai kita, ya, di dalam kehidupan berbangsa, yang notabene nilai-nilai kehidupan berbangsa itu juga merupakan ekstrak dari nilai-nilai keagamaan. Sebenarnya jalan kebahagiaan itu bisa ditempuh dengan mengikuti jalan akhlaknya 5 sila Pancasila itu. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus mengakhiri dikotomi antara moral agama dengan moral Pancasila. Karena ada kekeliruan besar selama ini, seolah-olah kalau saya menjadi Pancasilais, maka seolah-olah dengan sendirinya kita harus menarik diri dari moral agama. Itu keliru sekali. Sebenarnya begini, ini bahkan dari teori dari penemu namanya itu civil religion, ya, semacam moral publik, seperti Jean-Jacques Rousseau mengatakan begini. Kenapa moral publik semacam Pancasila itu diperlukan, itu kenapa? Dan apa kaitannya dengan moral agama? Dan kenapa moral publik ini menjadi tuntunan dari kebahagiaan bersama kita? Ini, dia bilang negara yang ingin bertahan tidak bisa hanya melulu mengandalkan jalan-jalan kekerasan. Uni Soviet kurang apa hebatnya teknologinya gitu. Tapi karena terlalu mengandalkan kekerasan, persenjataan, ambruk dia. Dia bilang negara yang ingin bertahan, ya, negara yang ingin bertahan, masyarakat yang ingin bertahan, itu harus memiliki namanya itu legitimasi moral, ya. Jadi tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa jangkar moral, ya. Lihat Uni Soviet kurang apa teknologinya, tapi kemudian ketika basis jantung moralnya jatuh, kolaps. Tapi lihat Palestina, dia tidak punya teknologi apapun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun dia masih bertahan karena masih punya kekuatan moral di dalam dirinya.